warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Hari, selamat datang di Hasupa Bercerita, podcast Universitas Islam Negeri Palangkaraya. Di sini kita bertemu dan bercerita seputar kampus, pendidikan, sosial, dan keagamaan. Dengan saya, Jirina Fijianti, yang akan menemani podcast episode kali ini. Hari Hasupa, saat ini kita berada di era digital yang sangat luar biasa, di mana teknologi mudah sekali membawa informasi-informasi dalam genggaman tangan kita. Kemudian juga banyak sekali peluang yang terbuka untuk anak-anak muda. Namun di sisi lain, anak-anak muda khususnya di Indonesia justru mengalami yang namanya degradasi jati diri, di mana anak muda banyak yang merasa bingung dalam menentukan arah hidup mereka yang akan mereka jalani. Bahkan datang menunjukkan berita-berita mengabarkan anak-anak SD pun mulai ada yang mengalami yang namanya mental illness, sampai ada yang bunuh diri. Kemudian remaja-remaja kita bingung dalam menentukan pilihan-pilihan hidup. Bahkan juga remaja-remaja dewasa itu merasa stres ketika menjalani pekerjaannya. Nah, artinya kan kita semuanya di sini sedang ada di era kita mudah secara informasi, tapi entah mengapa rasanya hampa dalam menjalani kehidupan yang sudah difasilitasi oleh teknologi ini. Lalu sebenarnya bagaimana sih cara kita sebagai generasi muda itu menghadapi era-era digital dan juga perkembangan teknologi ini dengan sukses, dengan lancar? Apakah cukup hanya dengan pintar secara nilai akademik, atau kita harus mengembangkan skill-skill, kemampuan-kemampuan kita dalam beradaptasi dengan teknologi, atau ada hal lain yang penting untuk kita genggam menjadi arah dan juga pedoman hidup kita? Nah, untuk membahasnya kali ini, saya sudah ditemani bersama Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Dakhair, SHI, FHI. Beliau rektor dari Universitas Islam Negeri Palangkaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar, Prof? Sehat. Terima kasih sudah berhadir di Hasupa Bercerita hari ini. Keren. Ya. Makasih ya. Kita hari ini bercerita. Boleh. Ya, dan hasupa kita akhirnya hasupa ya. Hasupa itu dalam bahasa Dayak artinya bertemu. Silaturahim. Ya, silaturahim, untuk bercerita tentang fenomena-fenomena yang mungkin sekarang kita khawatirkan bersama sebagai masyarakat, sebagai bagian dari akademis. Nah, Prof, tema kita hari ini adalah bekal anak muda dalam sukses di era digital. Boleh tanya sedikit, Prof, benda digital apa yang dulu paling canggih ketika Prof masih muda, atau mungkin pada saat zaman kuliah deh yang Prof miliki? Iya, terima kasih Iya. Kang JJ. Senang bisa berhasupa ini di Iya. Hasupa Ceria, Hasupa Cerita ya. Hasupa Bercerita. Ya, temanya juga sangat menarik nih, terkait dengan anak-anak kekinian ya. Sekarang itu game apa? Nah, game apa ya? Gen Gen alpha. alpha. Bahkan yang baru-baru lahir gen beta. Gen beta. Sama apa lagi gen S ya? Iya. S itu artinya gen strawberry ya. Ini. Iya. Ciri gen strawberry itu adalah anak-anaknya mudah cepat gitu ya dalam respon itu, tapi ada kerapuhan di dalam mental anak. Iya. Nah, kembali ke masalah tema ini. Jadi, apa dulu yang saya miliki? Saya dulu Paling sempat punya pager ya. Iya, pager. Pager itu kayak benda kecil gitu, tapi dia bisa mengingatkan timing kita apa, sedang apa, dan ada informasi yang juga bisa masuk. Kemudian berlama saya juga diberikan kakak itu HP ya. Diberikan ya? Diberikan. Oh, diberikan. Saya diberikan kakak itu HP. Ya HP masih polifonik ya, HP polifonik zaman itu. Dan senang sekali gitu ya. Karena saking bangganya itu saya pakai ada alat apa? Untuk dikalungkan, saya agak pamerin gitu. Padahal teman-temannya udah pada bagus-bagus. Oke. Nah, tapi punya kita ini yang Paling nggak terlalu canggih. bagus. Enggak terlalu bagus, tapi karena
FOMO ya, Iya. karena baru dapat itu akhirnya senang banget. Ya, rasanya bahagia gitu ketika mempunyai, memiliki sebuah gadget yang masih belum berfungsi apa-apa, hanya untuk komunikasi, telepon dan, SMS dan alat gitu ya. Namun sekarang perkembangan teknologi Iya. zaman itu luar biasa ya, komunikasi. Betul ya? Berarti cuma telepon dan juga kirim pesan. Kirim pesan itu pun kalau masih ada pulsanya ya, kadang waktu itu sekali kirim SMS Rp300. Wow. Rp300 itu besar. Iya. Sekarang dengan WhatsApp yang ada sudah gratis semuanya melalui satu paket kan. Iya. Kalau dulu tidak, menelpon ada biaya sendiri, kemudian SMS gratis. Itu umur berapa itu, Bang? Kira-kira saya baru, kelas 3 aliyah lah, kelas 3 aliyah saya sudah dapat itu. Iya, skala sama anak SD kan sekarang ini. Sekarang sebenarnya sudah pada lebih canggih lagi ya. Betul, betul sekali lebih canggih lagi sekarang anak-anak SD punya gadget dengan lengkap kameranya Luar profesional. biasa. Luar biasa sekali. Nah, dengan melihat anak-anak muda zaman sekarang ini mereka memiliki akses teknologi yang sangat mudah dan juga informasi-informasi yang didapatkan itu sangat besar sekali dibandingkan dengan generasi-generasi, mungkin di zaman Prof pada saat itu, banyak bahkan yang mengatakan bahwa sekarang itu bisa belajar apa saja dari teknologi yang mereka genggam atau dari gadget mereka dengan berbekal kuota, ya. Menurut profesor sendiri, di tengah kemudahan akses informasi ini, apa tantangan terbesar yang anak-anak muda yang sekarang itu hadapi? Mhm. Iya, menarik sekali pertanyaannya. Tadi ada data yang, dampak dari sebuah teknologi itu ternyata dampak mengerikan itu udah besar ya, walaupun dampak besarnya juga ada. Setiap hari akibat dampak dari teknologi ini, 2 SD anak kita itu tiap hari meninggal dunia karena bunuh per hari. 15 anak-anak setingkat, sekolah menengah lanjutan, 15-nya kena narkoba, Mbak Zizi. 16 juta satu penduduk hari ini, setiap tahun 16 juta mereka sudah berhubungan seksual tanpa nikah. Ini adalah data yang dirilis oleh banyak, peneliti, dan ini adalah data yang tentu sangat mengerikan dan bisa kita uji. Iya. Nah, dari banyak hal, tidak usah jauh-jauh, untuk Indonesia, Mhm. 2 hari, 2 anak setiap hari, anak-anak itu pada bunuh diri dan itu, salah satu penyumbang terbesar dari Iya. ilfilnya yang kata Kak TJ tadi, psychological ilfil itu salah satunya cara teknologi, ya. Mungkin dia berkomunikasi dengan temannya, lalu kemudian tidak nyaman, atau dia sedang sakit hati dengan orang tuanya, Mhm. banyak faktor. Iya. Tapi teknologi ternyata memberikan hubungan yang sangat kuat hari. Setiap hari anak-anak kita yang masih di SMP, 15 anak sudah terkena narkoba. Bayangkan, saya senang kemarin Pak Kapolda, Ibu Sekda ya, Pak Wali Kota, itu membikin apa namanya, kayak kampung anti narkoba ya, dan itu, bisa menjadi keteladanan bagi kita untuk menjaga anak-anak kita. Nggak usah yang lebih ya, narkoba saja yang kita ada. Ini juga bagian salah satu peredarannya melalui teknologi. Tidak ada komunikasi yang berjalan lancar, tanpa ada bisnis yang bisa lancar. Nah, saya kira teknologi yang hadir hari ini depan anak-anak kita semuanya memang harus dipayu dengan kekuatan cinta ya dari keluarga, orang tua, yayasan pendidik, dari gurunya. Jadi jangan melepas anak-anak kita dengan teknologi secara tidak terkendali. Perlu ada edukasi, perlu ada pengawalan, dan saya salut ini dengan Komdigi, Kementerian digital kita, untuk membatasi ruang gerak itu melalui akun-akun yang sudah mulai ditutup ya. Ditutup. Nah, ini sebuah kebijakan yang baik. Australia sudah menutup banyak Mhm. media-media sosial untuk anak-anak yang sudah kelewat batas ya, dan itu, mulai ditiru lagi Iya. oleh, bangsa kita, dan itu bagus itu. Nah, dari data ini apa yang kira-kira bisa kita ambil hikmah ya? Jadi, eee, banyak hal yang harus dirubah penataan itu. Yang pertama adalah penataan, pendidikan kita, Mmm. pendidikan kita. Nah, problemnya pendidikan kita juga seperti itu.
Anak-anak kita yang lulus dari SD, SMP, MI, MTS, kemudian MA atau SMA gitu, eee, memilih SMA itu aja juga kadang-kadang sudah bimbang, Bingung, ya. apalagi nanti memilih perguruan tinggi kayak di kita, itu juga Iya, bimbang. Bayangin ada data tuh 92% orang kuliah itu pada bingung mau milih jurusan apa, gitu. bahkan Nah gitu, merasa salah masuk jurusan salah ya? masuk jurusan. Coba sekarang dampaknya apa? Iya. 92% mereka bingung memilih jurusan apa dan salah. Mmm, 87%-nya salah pilih jurusan. Nah, iya dampak dari salah memilih jurusan apa yang terjadi? Salah juga dia mencari pekerjaan. iya, Jadi pekerjaan yang bukan seharusnya menjadi karakter orang itu mhm menjadi keliru. Nah, dampaknya apa kalau sudah salah pekerjaan? Pertama, stres dalam bekerja karena bukan mhm, bidangnya. iya Dia masuk ke dalam situ dalam keadaan keterpaksaan. Ada beberapa PNS kita yang masuk hari ini contohnya. iya Ternyata undur diri setelah mendapatkan SK iya PNS. Kemudian mundur, bahasa kampung kita ampih. iya Ampih lalu kemudian tidak melanjutkan ini sebagai orang PNS. Loh, kenapa? Karena tidak sesuai dengan passion-nya, tidak sesuai dengan bakatnya. Loh, iya, bayangkan sudah berjalan. Kalau sudah tahu begini kan harusnya kalau tahu duluan lebih enak mhm sebetulnya gitu. Nah, mhm, tapi yang terjadi, nah itu. Nah, dampak yang kedua, stres bekerja, tentu penghasilan tidak akan maksimal. Kenapa? Karena betul, dia tidak menggunakan effort aslinya untuk bisa bekerja maksimal. Yang ketiga dampaknya adalah produktivitas kerja, produktivitas akademik. Kalau di kampus kayak kita ini produktivitas akademik namanya. iya, Produktivitas akademik yang dihasilkan dari orang yang bekerja secara stres, tidak sesuai dengan minat dan bakatnya yang mhm, asli, iya, ya, karena kesalahan memilih jurusan tadi, akhirnya juga menghasilkan, income-income yang juga tidak bisa bertumbuh berkembang. mmm, Tapi itu masih fisikal, yang iya repot itu yang metafisikal, yang sifatnya psikologikal, itu iya, yang berat banget. Kasihan sekali dia akan terjerembab dalam satu lingkungan toksik mmm, yang menurut saya tidak akan membuat jiwa dan tubuhnya berkembang. Nah, inilah yang harus kita kita jaga, mulai dari penataan pendidikan kita harus betul-betul mhm bisa mhm, memilih itu, eee, apa namanya, mana jurusan-jurusan kuliah yang sesuai dengan bakat minatnya, yang kira-kira di-track record, mhm, di-tracking ke belakang itu iya, sesuai dengan, eee passion, passion, dengan minatnya sejak nah, ya walaupun masih bisa ada pelatihan ya, tapi iya, pelatihan itu betul juga membutuhkan waktu dan biaya yang sangat besar betul betul, untuk bisa mengubah karakter aslinya menjadi, apa namanya, orang yang ahli atau profesional di bidang, orang itu, gitu. oke, Saya kira itu. luar biasa. Nah, dalam menjaga psikologi tadi, bagi anak-anak muda ini kan seperti tema kita pada hari ini Prof, bahwa, bekal untuk menjadi anak muda yang sukses di era digital itu, kita bahasnya adalah smart, Mhm, skill, dan juga spiritual. heeh, Nah menurut Profesor sendiri untuk menjaga psikologi, kita ke psikologi dulu. mhm. Kenapa 3 unsur ini tuh penting dan harus berjalan beriringan? Iya, iya menarik ya. Sekarang coba kita lihat, apa kira-kira pendidikan yang sudah tidak diajarkan lagi, yang kira-kira bisa tersampaikan ke anak-anak kita? Melalui media digital yang ada, itu semuanya sekarang sudah ter-cover. Mhm, Pendidikan semua ada di situ. Nah, tapi karakter tidak bisa diajarkan melalui media-media media. begitu. Itu ada satu ada satu model Mhm, pendidikan yang harus melibatkan keteladanan. Saya kira media-media juga banyak yang bisa menjadikan teladan, tapi iya, kan tidak terstruktur. Tidak ada mhm, yang menegur kalau kita betul. ada keliru atau salah langkah gitu. Nah, makanya pendidikan yang tertinggal hari ini ketika bicara tentang smart, Skill, kemudian melahirkan skill, mhm, keahlian, juga ada yang disebut dengan, spiritual. spiritual. Nah, itu ada terdapat dalam satu model pendidikan yang sudah tua sekali, Mmm, yang tidak lain adalah pendidikan pesantren. Makanya sekarang kampus mhm, juga meniru pola-pola iya, pendidikan ini untuk melihat skill-skill, dalam konteks kekinian dengan tidak meninggalkan pola-pola itu. Nah, jadi
pesantren yang modern lah bahasa kita. Iya. Kalau kita ini, kalau dalam dunia kampus ya tetap ada asrama Iya. yang modern. Mungkin ada beberapa mata kuliah di kurikulum yang menanamkan nilai-nilai karakter itu. Dan itu masih kita jaga betul. Gitu. Coba bayangkan Kak JJ, mana ada pendidikan anak-anak kita sekarang yang kira-kira dosennya atau gurunya menyuruh anak-anak kita sholat, tapi kemudian juga guru dan gurunya itu Mhm. juga mencontohkan untuk sholat. Iya. Kalau kita kan menyuruh sholat banyak. Iya, betul. Di sekolah, "Ayo nak jangan lupa ya nanti malam sholat." Tapi hanya nyuruh. Iya. Tapi kalau di pesantren tidak. Mhm. Di pesantren itu gurunya ya di situ menyuruh, tapi gurunya dulu yang sholat. Betul. "Ayo sholat, mari kita doakan orang tua." Kira-kira ada ndak itu yang seperti itu langsung? Mungkin disuruh ada, tapi kalau yang langsung menyuruh, tapi langsung memberikan contoh, itu nyaris tidak ada. Itu sebelumnya sekarang pada dicontoh tuh Iya. boarding school, madrasah terpadu tapi ada Iya. boarding-nya, kemudian SMA. Tapi ada MAN-IC, iya. ada boarding-nya. Nah, itu meniru pendidikan itu sebetulnya. Nah, kampus ternyata juga ada yang seperti itu. Iya. Nah, diasramakan. Nah, di asrama itu ada penanaman dari para musrif, para mudir, para pengelola di pesantren, di asrama kampus itu yang mengingatkan Mhm. anak-anak, "Ayo terus kalau malam bangun lalu kemudian mendoakan orang tuanya." Betul. Nah, sekarang tips untuk sukses itu seperti apa? Sukses itu dibangun 80% itu adalah kekuatan, skill dan spiritual. Berarti bukan smart ya? Smart itu hanya 20%. 20% yang menyebabkan kita sukses, kita habis-habisan mengejarnya, Iya. sementara 80% persoalan yang menjadi inti sukses itu malah kita lupakan. Kecerdasan emosional kita Iya. lupakan, ramah terhadap semua orang kita lupakan, kerjasama, itu karena emosional kita hebat. Mhm. Kemudian kolaboratif, Iya. itu ada di 80%, dan 80% itu jarang kita ajarkan. Nah, pendidikan kita di kampus UIN Palangkaraya mengajarkan itu semuanya, sehingga teman-teman yang belajar selalu disisipkan oleh dosen-dosen untuk melatih emosional dan spiritual itu. Saya kira itu. Oke, luar biasa sekali. Nah, kita balik lagi, tadi Prof menyinggung tentang banyak sekali anak muda khususnya calon-calon mahasiswa atau mungkin yang sudah mahasiswa, yang merasa bingung dalam milih jurusan atau bahkan sudah tenggelam dalam salah pilih jurusan, Iya, Prof. Kalau Profesor sendiri kasih tips kepada adik-adik, generasi muda di luar sana, di tengah banjirnya informasi, tentunya kebingungan ini juga, bisa jadi karena banyak sekali pilihan-pilihan yang mereka lihat mhm, di internet, di sosial media. Oh, kalau jurusan ini, output-nya yang akan dipelajari dan segala macam, sehingga anak-anak muda generasi sekarang bingung ketika memilih jurusan, dalam menentukan yang tentunya itu berdampak pada masa depannya, pada pekerjaan dan segala macam. iya, Tipsnya Prof. iya. Mmm. Dulu saya ingat teman-teman kalau mau kuliah itu hitung kimah. Oke. Jadi Kimah apa ya? kimah ini nih, kunci apa nih, kancing nih. Kancing Jadi baju. kancing nih, ini ada 4 kancing ya, aku Iya. milih mana nih ya? Aku nih prodi apa gitu, kancingnya dipilih. Iya. Tuh Wagam 4 tuh Wagam. Aku masuk ke ekonomi gitu. Oh aku dulu kayak gitu. Kalau Prof dulu? Ya kalau saya memang betul-betul Oh udah ya, fokus, udah fokus ya? udah Wow, luar fokus. biasa. Karena orang tua memilihkan saya dulu waktu kuliah Mhm. itu Kak JJ, sebetulnya ada yang nggak saya pengen nih. Nah ya. Jadi seorang guru tuh nggak pengen banget gitu. Saya tuh pengennya jadi seorang hakim ya, Wis, seorang hakim. Karena saking pengennya jadi mhm. seorang hakim, saya dari sastra Arab dulu diam-diam pindah, Tanpa sepengetahuan tanpa orang sepengetahuan tua. orang Wow. tua. Akhirnya pindah ke Fakultas Hukum karena saking pengennya jadi hakim gitu. Heeh. Karena hakim agung tuh gajinya gede gitu. Wis. Nah, Iya. tapi lama-kelamaan ternyata balik lagi ya, apa kata orang tua tuh betul gitu. Ya Mhm. ternyata jadi guru saja, walaupun hari ini saya jadi guru besar gitu Wis, ya. luar biasa. Guru besar, ayah itu guru kecil katanya, kamu jadi guru besar gitu. Iya. Tapi bukan itu yang poin pentingnya. Mhm. Dulu pada saat saya melihat banyak teman kuliah apa enggak gitu, mau jadi TNI, mau jadi Polri, mau jadi, mahasiswa atau Mhm gimana. Dia mhm. ngitung kimah itu. Loh kok kayak gini memilih sebuah masa depan pendidikan kok Iya. kayak gini gitu. Nah itu menunjukkan bahwa anak-anak kita bingung sebetulnya. Iya. Tadi saya sudah sampaikan, 92% Iya. alumni SMA, MA bingung mencari jurusannya itu mau ke mana.
Mhm. Dia itu belum tahu dirinya sendiri, bayangkan. Orang yang tidak tahu dengan dirinya sendiri, maka yang terjadi adalah kekuatan faktor eksternal akan mempengaruhi orang itu. Nah, ketika banjir informasi, Informasi. ya FOMO akan terjadi di mana-mana. Iya. Dia pengen itu, pengen juga ke sana. Dia ingin ini, pengen juga ke situ. Nah, oleh sebab itu ada solusinya Kak JJ. Mhm mhm mhm. Gimana caranya maka berkonsultasi. Saya sarankan ada konsultasi. Di tempat UIN Palangkaraya ini Iya, ada psikolog-psikolog kita. betul. Ada berapa tuh? Ada 3, ada 4 psikolog. Dan itu dipakai oleh semua instansi di Mhm. Kalimantan Tengah ini. Saya pikir ini bisa menjadi terobosan, bagaimana psikolog ini bisa dijadikan rujukan dan bertanya. Iya Orang tua juga harusnya jangan jangan asal mengizinkan, iya. tapi dilihat dulu anak ini petanya sebenarnya kemana. Sejak kecil dia apa, orang tuanya ahli apa sebetulnya. Mhm Dilihat dari gennya itu seperti apa nanti ketahuan. Oh ternyata anak ini jeniusnya tidak di bidang ekonomi. mhm. Oh orang ini paham aturan, ini harusnya dihukum. Ya, oh orang ini antara yang disampaikan dengan apa yang menjadi tindakannya sama, ini cocok nih jadi guru nih. Iya. Kayak gitu tuh. Mhm Nah, mhm itu mhm. harus dikonsultasikan. Kita banyak kok Iya. pakar-pakar psikolog yang bisa dijadikan tempat rujukan bertanya gitu. Bagaimana mungkin kata Albert Einstein, apa kata kata tokoh-tokoh dunia mengatakan, bagaimana mungkin, burung disuruh, berenang Berenang. atau bebek yang ahli berenang disuruh untuk Ter terbang, sementara itu bukan passion dan keahlian si bebek. mhm. Ini adalah sebuah kebodohan. Orang yang memaksa orang yang ahli di bidang renang, dia paksa untuk terbang. Sehebat apapun tidak akan bisa karena memang bukan, tupoksinya untuk di Iya, ranah itu. Nah, untuk bisa mengecek itu perlu bertanya, perlu bertanya dan berkonsultasi. berkonsultasi Iya. kayak gitu. Nah, saya pikir ini penting para psikiater, para psikolog ini bisa mendampingi anak-anak kita. Sebenarnya di semester 1 itu masih boleh. Mmm, Nanti siapa tahu ada yang pengen mutasi, pengen pindah, karena ini mencari itu. pencarian jati diri. Pe jati dirinya saja belum tahu. Iya. Bagaimana mungkin dia akan bisa belajar dengan tepat, sementara passion dia belum terukur. Nah, kemampuan ini, itu yang disebut dengan DNA talent namanya. Iya, DNA talent itu yang harus diketahui sejak awal, sehingga nanti pada saat dia akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan bakatnya, minatnya, dan ketika apa namanya, support dengan training yang iya, tepat, dia akan jadi orang yang bertumbuh baik. kembang secara merdeka dan menghasilkan, produk-produk akademik ya, melahirkan interpersonal, value yang hebat ya. Saya kira itu. Oke, bagaimana tadi kalau misalnya itu kan yang akan memilih, jurusannya. Kalau misalnya nih adik-adik, teman-teman mahasiswa yang sudah mungkin terjun menjalani perkuliahannya, Iya. lalu tiba-tiba merasa krisis percaya diri dalam menjalani perkuliahannya, entah merasa tidak cocok atau lingkungannya tidak nyaman. Bagaimana membangkitkan ketahanan dan juga keteguhan mental itu, Prof? Iya, jawabannya adalah gedung ini Kak Cici. Ais, Hasupa dan Hasundal. iya. Silaturahim harus jalan. Silaturahim, jangan semakin apa, kuper. Jangan Oke. semakin kuper. Itu sebabnya di dunia kampus, anak-anak mahasiswa, adik-adik mahasiswa selalu diajak untuk berlatih berorganisasi, hasupa-hasundau dengan semua Mhm, teman yang baru, iya, komunikatif, belajar berorganisasi, ada internal, ada eksternal kan iya. di kampus. Nah, itu wadah yang bagus. Saya banyak melihat mahasiswa yang pertama kuper, nggak paham apa-apa, Mmm, nggak bisa ngomong bahkan, tapi setelah dia berorganisasi dengan teman-temannya, ada di Dema, di Sema, ada UKM, organisasi-organisasi di luar kampus seperti PMII, HMI, GMNI, dan banyak iya, lagi, itu anak-anak bisa kemudian berani bicara, berani menyampaikan aspirasinya. Dan itu bagus, mhm. gitu. Nggak bisa, beras itu nggak akan bisa putih kalau nggak bergesekan dengan beras-beras yang lain. Oke. Jadi untuk bisa putih perlu bergesek. Yang penting gesekannya nggak usah keras-keras Kak Jaja, supaya Iya, nggak patah berasnya. oke, Nanti kalau betul patah betul. nanti nggak jadi kuliahnya kan. Iya, Nah, ini yang perlu dijaga untuk teman-teman. Itu cara menghilangkan, apa, illness akademik ya, iya, yang seperti itu perlu dijaga dengan silaturahim itu. Yang kedua tentu komunikasi, berkolaborasi dengan dosennya. iya, Karena apapun dosen itu adalah seorang mentor. betul. Jadi kalau ada adik ingin melakukan apa, menulis, ingin melakukan sebuah research, ingin melakukan publication, memerlukan mentor-mentor yang
yang komunikatif juga. Hmm. Dan tentu dosen juga harusnya bisa merangkul dong Iya. kepada mahasiswa-mahasiswinya, bisa menjadi mentor yang sabar, yang patuh, yang bisa memberikan pengarahan gitu. Saya pikir mahasiswa sekarang beda ya dengan mahasiswa dulu ya. Mm-mm. Mahasiswa dengan jati dirinya sebenarnya sudah ada. Jadi mahasiswa itu bukan ember yang kosong, dia sudah bawa tuh sesuatu di dalam ember itu. Tapi yang kita perlukan sebagai seorang mentor, dosen, filosof, atau seorang akademisi, hanya cukup memberikan motivasi dan stimulus untuk bisa membakar semangat apa yang ada di dalam itu. Jadi mahasiswa itu adalah obor yang siap untuk dibakar semangatnya. Bukan baru diisi minyaknya, enggak. Dia udah ada minyaknya, udah ada sumbuknya, tinggal bahasa kampungnya dicucul. Dicucul. Semangat dia. Nah, ini yang perlu deh. Yang penting semangat obor ini terarah. Tidak digunakan untuk yang negatif, tapi menjadi kekuatan yang positif. Menjadi pijar, menjadi cahaya. Jadi cahaya, seperti logo UIN kan? Iya, betul Cahaya. Cahaya. Cahaya kehidupan ya. Betul Ilmu sekali. cahaya kehidupan. Nah, ngomong-ngomong tentang UIN Palangkaraya nih, Ya, Prof. ya. Sebagai seorang akademisi sekaligus juga profesor, diamanahi sebagai pemimpin di UIN Palangkaraya ini, menurut Profesor sendiri, apa peran kampus dalam membentuk generasi yang tidak hanya cerdas, tapi juga tadi kita memiliki 80% skill dan juga spiritual tadi, khususnya yang menjadi ciri khas sendiri di kampus kita, Prof. Iya, kampus UIN, kampus IAIN, Sekolah Tinggi Agama, termasuk Hindu, Kristen, memiliki satu peran vital yang tidak boleh dilupakan. Teknologi harus, ya, ilmu pengetahuan oke. Tapi ada satu yang tidak boleh dilupakan, yaitu mendekatkan masyarakat dengan agamanya. Itu kampus. Inilah pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi tidak boleh hanya tinggi seperti Menara Gading, lalu lupa terhadap pengabdian kepada masyarakat. Kampus harus aktif hadir di tengah masyarakat, mendekatkan orang-orang itu terhadap agamanya. Agama apa saja? Disinilah semangat moderasi beragama itu muncul dari sebuah lembaga pendidikan tinggi. Kedua, ini adalah spirit pendidikan tinggi di bawah naungan Kementerian Agama harus kembali kepada agama. Religious studies-nya harus dapat. Nah, yang kedua tentu harus menghasilkan hasil temuan-temuan dan teori yang memang hebat. Namun tidak hilang dari sumber utamanya. Kita ini biasanya kalau semakin jadi ilmuwan makin lupa. Iya. Ya, kan syarat ilmu pengetahuan ada tuh kisah tuh profesor kan. Semakin tinggi ilmunya, semakin dia tidak kenal Tuhannya. Harusnya semakin tinggi ilmunya juga semakin kenal dengan Tuhannya. Ada profesor ketika bertemu dengan anak-anak yang lagi ceria gembira. Anak-anak, kenapa kalian kok begitu gembira hari ini? Jawaban anak itu, Allah yang mengembirakan kami. Allah? Allah itu yang mana? Dalam ilmu pengetahuan nih, profesor dia jawab. Dalam ilmu pengetahuan, syarat itu sebagai ilmu pengetahuan, maka sesuatu itu harus bisa dilihat, yang kedua harus bisa dipegang. Nah, sekarang Allah itu bisa dipegang, bisa dilihat nggak? Ya, lalu kemudian anak-anak itu kembali bertanya kepada profesor, Bapak Profesor, ilmu pengetahuan itu penting ya? Penting. Bapak Profesor, ilmu pengetahuan itu menyimpannya di mana, Pak? Di otak. Gitu. Berarti profesor bisa pegang otak. Profesor, ya enggak bisa lah, ada di dalam sini. Loh, berarti benar kata profesor, ilmu pengetahuan itu syaratnya 2. Yang pertama harus bisa dilihat, yang kedua harus bisa dipegang. Maka anak itu bilang, berarti profesor enggak punya otak. Kan kata profesor, sesuatu yang bisa dilihat, sesuatu bisa dipegang, itu adalah ilmu pengetahuan. Otak profesor saja tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang. Berarti profesor tidak punya otak. Nah, ini hikmahnya apa? Ya, sesuatu ilmu pengetahuan yang tidak diimbangi dengan keimanan atau hidayah bahasanya itu akan menjauhkan orang itu kepada kekufuran. Tidak semakin taat dia, tapi semakin merusak lingkungan, merusak sosial. Nah, pengetahuan-pengetahuan yang seperti ini harus diimbangi dengan nilai-nilai religius. Apalagi kita hari ini kita sedang memperingati hari lahirnya Pancasila. Pancasila itu sila pertama
belief Tuhan. of God, percaya kepada Tuhan. Makanya ketuhanan yang Maha Esa ada di situ. Nah, kalau kita tidak percaya dalam konteks pendidikan tinggi sebagai mahasiswa, kita lemah di dalam konteks religius ini akan berbahaya. Justru tidak akan tercapai sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima kalau yang sila pertama ini tidak kita tanamkan dengan sebaik-baiknya. Gitu Kak JJ. Wow, luar biasa sekali. Jadi ciri khas dari kampus UIN Palangkaraya dan mungkin PTK yang PTK ya. lain, PTK yang lain. Ya, PTK-PTK yang lain itu adalah penguatan spiritual, Mm-mm. penguatan keimanan untuk Nah, menjalankan tantangan-tantangan di era digital ini. Sebagai penutup mungkin Prof dalam Hasupa kita hari ini ya. mungkin bagaimana nih Prof pesan-pesannya untuk generasi muda, idealnya menurut Profesor sendiri generasi muda yang ingin Profesor lihat lahir dari Indonesia, Mm. khususnya dari kampus UIN Palangkaraya ini? Oke. Ya, terima kasih Kak JJ. Ini Harapan bangsa besar ya. bangsa kita ini sedang menghadapi satu bonus demografi ya. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, wilayahnya besar, Iya, masyarakatnya juga besar, sumber daya alamnya juga Masya Allah melimpah dan besar. betul. Ya, maka di tengah bangsa yang besar, kita harus bangga dan jangan minder ya. Kita adalah bangsa yang kuat, bangsa yang hebat, dan sudah dicontohkan oleh para pendahulu kita. Gitu. Nah, sekarang bagaimana mengisi pembangunan ini? Nah, kita sangat bertumpu kepada anak-anak kita. Gitu. Nah, anak-anak kita yang seperti apa? Ya, anak-anak kita yang memahami uh, tidak hanya kecerdasan intelektual, yang hebat otak kirinya, tapi lemah dalam emosional dan spiritualitas kita. Nah, keyakinan ini harus kita tanamkan sejak dini kepada anak-anak kita. Insya Allah, alumni-alumni UIN ya, alumni STAIN, alumni IAIN tidak kehilangan apa namanya pondasi utama ini, Hmm, karena pondasi utama ini adalah bagian dari pengatur kehidupan kita ke depan. Nah, semangat yang ada di dalam kurikulum dalam pendidikan tinggi keagamaan termasuk UIN Palangkaraya menanamkan nilai itu, ya. Bekerja sama dengan orang tua, dengan stakeholder yang lain, bagaimana kurikulum ini dirancang kepada anak-anak kita, lahir dari sini akan memiliki mental yang tidak mudah illness, apalagi sampai mohon maaf ya, bunuh bunuh diri diri, seperti tadi, narkoba, ikut pergaulan FOMO bebas. yang tidak pergaulan bebas, ikut FOMO yang tidak berdasar. Ya. FOMO boleh. Jadi FOMO hari ini sebagai anak-anak, FOMO itu harus diarahkan ke akademik interpersonal branding yang baik. Ya. FOMO-nya harus diarahkan ke semangat mengaji yang hebat. FOMO-nya harus bisa masuk ke dalam ta'zim wa takrim terhadap orang-orang, Di sekitar. para guru-guru kita, masyarakat dan orang tua kita gitu. Nah, FOMO-nya arahkan ke sana. Ya, FOMO-nya harus tetap menutup aurat. Ya. FOMO-nya harus tetap dalam semat untuk dan tegas dalam menyampaikan kebenaran. Kayak gitu tuh. Iya. Jadi FOMO bukan FOMO mengikuti tren yang sekarang lagi booming, tapi konotasinya yang mengarah ke negatif, hanya sekedar beramian bahasa Iya. kita, tidak. Tapi FOMO yang betul-betul memberikan dampak dan manfaat kepada orang banyak. Gitu Kak Cece. Iya, baik. Terima kasih banyak Prof Mm-mm. atas waktunya dan juga atas wawasan, Ya. inspirasi yang sudah dibagikan hari ini. Dan Pak Hari Hasupa, dari perbincangan kita tadi bersama Profesor Dahoir, kita belajar bahwa sukses di era digital itu tidak hanya tentang pintar, karena pintar itu hanya 20% saja. 80%-nya kita harus menguasai skill, dan yang utama yang menjadi dasar adalah kita memiliki karakter yang kuat dan juga keyakinan terhadap nilai-nilai spiritual dan juga keimanan dalam menjalani kehidupan ini. Karena pada akhirnya teknologi akan terus berubah, zaman akan terus berkembang, tetapi keimanan dan nilai-nilai spiritual itu yang akan menentukan arah perjalanan kita dalam menjalani kehidupan di hari ini dan juga di masa yang akan datang, bahkan setelahnya. Oke. Ya.
Dan terima kasih sekali lagi Prof. Siap, Semoga kita bisa hasupa sukses lagi. dan bercerita Iya. kembali di podcast ini. Dan Pak Hari semuanya, sampai jumpa di episode Hasupa Bercerita berikutnya, podcast Universitas Islam Negeri Palangkaraya. Karena kita akan terus bertemu dan bercerita seputar kampus, pendidikan, sosial, dan keagamaan. Saya Jerina Fujianti, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Audio Jungle.